Aku baru pertama nih bang. Sama kayak gini, Oh sama. diputar. Rasanya kurang lengkap kalau meninggalkan Banda Aceh tanpa meninggalkan kesan. Tak perlu yang istimewa, yang penting tetap bisa diingat sampai tua. Museum Tsunami yang masuk list kunjungan saya tak bisa terwujud, lantaran museum masih tutup akibat pandemi. Kalau museumnya udah buka buat pengunjung belum bang? Belum buka ya? Terima kasih bu ya. Karena itu, saya hanya mengunjungi Masjid Raya Baitur Rahman yang terletak di jantung kota Banda Aceh. Sejak tiba di kota ini, masjid ini kerap mengundang perhatian saya. Maka tidak ada salahnya saya mampir untuk melihat dari dekat seperti apa tempat ibadah yang tampak sangat megah itu. Bagi orang Banda Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman adalah simbol agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan, dan juga nasionalisme rakyat Aceh. Tak jauh dari sana, hanya berseberangan jalan, berdiri tegak Gereja Katolik Hati Kudus Banda Aceh. Ketika saya mampir dan memotret di sana, Pastor Roni yang bertugas di gereja ini menjelaskan, sejauh ini hubungan antara Masjid Raya dan Gereja Katolik damai dan baik-baik saja. Begitu pula dengan para penganutnya. Saya kira inilah simbol kebinekaan Indonesia. Warna kulit, tutur kata, cara berdoa, juga cara hidup bisa saja berbeda. Tapi kita tetap punya kesamaan, bahwa darah kita masih sama-sama merah kalau terluka, bahwa keluh kita masih sama-sama rintih kala tersakiti, bahwa tujuan ibadah kita pun sama, beroleh bahagia di akhirat kelak. Hari ini saya memulai perjalanan pulang. Karena kemarin masuk Aceh dari timur, maka hari ini saya keluar melalui pintu barat. Saya meninggalkan kota kala matahari mulai meninggi. Tapi, lantaran perjalanan hari ini melintasi pesisir pantai, saya berusaha menikmatinya sepuas mungkin. Sepanjang jalan, berulang kali saya berpapasan dengan orang-orang yang sedang bersepeda santai, menikmati minggu pagi yang cerah. Kegiatan bersepeda emang lagi digandrungi setelah dibilang ampuh untuk melawan COVID. Bepergian jauh dengan motor di masa pandemi juga nggak ada salahnya. Asalkan kita mau patuh dengan standar kesehatan pandemi yang ditetapkan pemerintah. Juga pasti harus menjaga pola makan, tidur, olahraga, dan kontak dengan orang lain.
Selepas tikungan dan turunan tajam, saya kembali memacu motor di pesisir pantai. Di daerah Gurute ada spot foto yang sangat indah. Saya pun berhenti untuk memotret. Tak berselang lama, datang seorang pemotor. Ia bertanya kemana saya akan pergi. Saya bilang, saya akan menuju Melaboh. Lalu dia bilang, ia bersama temannya juga akan ke sana. Ia mengajak untuk kami riding bareng. Tapi, seperti biasa, kami berhenti untuk ngopi dan mengisi perut, juga mengobrol biar semakin dekat dan akrab. Aku baru pertama nih, Bang. Sama. Kayak gini. Oh, sama. Bentar. Oh, gitu cara minumnya. Ini ketemu sama dua teman dari komunitas apa? Sekarang Mission lepas Scorpiace. Oh, mantap. Namanya juga pemotor, jadi ketemu di jalan saudara gitu ya. Ayolah kawan-kawan bikers, kita main ke sini lah. Yang Jakarta diundang nih, Jakarta diundang. Ayolah. Suasananya nih mantap kali nih. Lewat jalur barat ini, Bang ya? Iya. Jalur barat. Kalau jalur barat pasti ketemu ini. Namanya apa? Puncak Gurute. Dua kawan baru saya ini namanya Bang Kibo dan Bang Asyar. Nama asli Bang Kibo adalah Misbahul. Hanya karena ia berambut keriting, juga berkulit sedikit gelap, oleh kawan-kawannya ia dikenal dengan panggilan Bang Kibo. Wah, kita sama ya Bang. Kita semua bersaudara. Di daerah Lamno, kami sempat menemui seorang bapak yang sedang menjual durian di tepi jalan. Saya bertanya perihal orang Aceh bermata biru. Saya penasaran, ingin melihat langsung. Tapi menurut si bapak, populasi orang Aceh bermata biru sudah sangat jarang. Tsunami Aceh memakan ribuan orang dari kelompok ini dan sekarang tinggal beberapa orang saja. Itu pun sudah tinggal terpisah-pisah. Kalau mau menemui mereka, harus masuk ke kampung-kampung atau bahkan bisa ke sawah atau kebun. Tentu waktu saya tidak cukup. Karena itu, saya dan dua kawan tadi memilih melanjutkan perjalanan. Anggap saja itu PR yang harus saya tuntaskan suatu waktu nanti. Banyak hal yang masih bisa digali dari negeri Serambi Mekah ini. Secara pribadi, saya selalu menempatkan diri sebagai orang yang ingin tahu budaya dan tata cara hidup orang di tempat lain, di sudut Indonesia yang lain. Sebab bagi saya, sia-sia bilang cinta Indonesia kalau kita tak bisa mencicipi cara hidup orang Aceh, berpikir dari sudut pandang orang Papua, menikmati lagu-lagu melankolis dari Tanah Ambon, belajar santun bertutur dari orang Jawa, dan masih banyak lagi. Touring adalah salah satu cara saya menimba itu semua untuk jadi bekal di hari tua nanti.
Kami tiba di Melaboh kala suara ajan berkumandang. Bang Putra mengajak kami untuk ngopi bareng, lalu berangkat tidur di basecamp anak-anak Tiger Melaboh. Di sana, kami sekali lagi berbagi canda dan tawa hingga tertidur. Kita tak pernah bisa pastikan kabar yang datang esok baik atau buruk, putih atau hitam. Tapi yang bisa kita usahakan adalah menyambut pagi berikut dengan senyum dan jadi lebih baik dari hari kemarin. Coelho menulis, bagi sang kesatria, tidak ada cinta yang mustahil. Dia tidak takut akan keheningan dan penolakan. Dia tahu bahwa di balik sikap dingin yang diperlihatkan seseorang, ada hati yang penuh kehangatan. Salam Meliuk, salam satu tenda.